Shalom, apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini pasti kabar kalian semua sangat luar biasa ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan doa supaya Allah menolong ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang kami boleh rasakan. Kami boleh berkumpul kembali, kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, Tuhan akan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Yang percaya katakan amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya siapkan buku, Alkitab, dan alat tulis kalian. Untuk kelas Pratama dan Madya tetap menulis dan menyimak ya. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh pamong kita, yaitu Ibu Agil ya. Silakan Bu Agil. Terima kasih Bu Eva. Shalom. Berjumpa kembali bersama Bu Agil. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Sebelum kita buka Alkitabnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Duduk manis dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami, supaya apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas, pasal 1, ayat 26 sampai 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 56. Kita baca bersama-sama. Bagi dari sini, kalian dari rumah ya. Sudah siap? Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia, Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkati buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kita sudah membaca firman Tuhan. Saat ini Bu Agil mau mengulas isi firman Tuhan tadi melalui tayangan film berikut ini. Silakan kalian menyaksikan dan diperhatikan apa yang ada di dalam film berikut ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dan menyaksikan film tadi. Kita diingatkan oleh Ibu Maria dan Ibu Elisabet untuk hidup rukun, saling menyemangati, dan saling tolong-menolong. Apakah sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, good. Pintar. Pertanyaannya Bu Agil. Siapa yang masih suka bertengkar dengan kakak atau adik di rumah? Hayo. Ya, siapa yang bangunnya susah? Masih bertengkar juga dengan orang tua di rumah. Saatnya hari ini untuk minta maaf ya sama kakak dan adik atau orang tua. Kalau sudah melakukan kesalahan, mari kita ubah hidup kita, tingkah laku kita menjadi baik. Karena saat ini kita memasuki bulan Desember. Ada apa ya bulan Desember? Nah, betul. Kelahiran Yesus atau juga disebut dengan Natal. Saat ini memasuki bulan Desember Advent kedua. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Yesus dengan hati yang gembira dan juga sukacita. Mari kita bersama-sama, baik dengan teman, baik dengan saudara, baik dengan orang tua. Di musim pandemi ini, kita sangat prihatin sekali. Kita diberi pelajaran atau diingatkan Tuhan untuk hidup bersih, kemudian hidup saling mengasihi kepada sesama. Tetap jaga kesehatan dan juga kita bersyukur kepada Tuhan yang saat ini bisa makan setiap hari, kemudian tidur dengan nyenyak karena ada kasur, kemudian ada rumah. Perhatikan adik-adik, pasti banyak teman-teman kita yang di sana yang membutuhkan yang tidak seenak dengan kita. Saat ini kalau kita diberikan makan oleh orang tua yang sudah disajikan di piring, dihabiskan ya, harus bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Saat ini
di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal, namun berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita tetap memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung seperti kita. Mari kita belajar berbagi kepada teman-teman kita, saudara kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus sudah mengajar kepada kita, Dia lahir di kandang domba. Dia dilahir di tempat yang sederhana. Begitu juga dengan kita diingatkan saat ini untuk hidup sederhana. Mari kita berbagi kepada teman kita, saudara kita, dan tetap hidup rukun kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan ya, firman Tuhan yang luar biasa. Nah saat ini setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyimak kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah siapkan persembahan kalian ya, dan kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Dia lahir untuk kami. Ayo semua ikut menari ya, kita memuji Tuhan dan menggerakkan tubuh kita supaya kita tetap sehat di dalam Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, anak-anak duduk yang manis, lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat pagi hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat Allah yang luar biasa, untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya Kau berkati Ibu Agil yang menjadi saluran berkat pagi hari ini. Dan kami berdoa Bapa pagi hari ini melalui doa syafaat kami untuk bangsa negara kami, untuk kota kami tercinta, untuk pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Tuhan, Kau berkati pimpinan negara kami ini, kasih dia kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Allah. Karena kami tahu dialah pimpinan yang sudah Engkau pilih menjadi wakilmu di muka bumi ini. Dan kami berdoa untuk kota kami tercinta ini Bapak, kiranya virus corona bisa hilang dari kota kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami tercinta di Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya anak-anak ini Kau senantiasa berkati Bapak, beri mereka kesehatan yang luar biasa. Kalau anak-anak kami ini pada hari Senin tanggal 7 Desember mereka akan menghadapi penilaian akhir semester. Bapak Engkau berkati dari tingkat SD sampai tingkat SMP. Engkau senantiasa berkati kehidupan mereka. Mereka bisa mengisi soal-soal dengan baik, mereka bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai hasil yang baik, sehingga di masa depan mereka bisa menjadi orang-orang hebat di hadapan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kedua orang tua mereka. Berkati orang tua yang hebat ini Bapak. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kami juga berdoa Bapak, pada saat ini kami terlalu yakin. Kami juga berdoa untuk gereja kami tercinta, Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik jemaat yang ada, baik pimpinan gereja kami, Bapak Pendeta Sabto dalam pelayanannya, Kau senantiasa berkati beliau. Kau senantiasa
kasih kesehatan, kekuatan yang dari Allah, sehingga kami boleh melayani Tuhan bersama-sama di ladang Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah berikan, untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan doa kami saat ini akan kami tutup dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi dan selamat hari.